pada kesempatan ini dalam pelajaran akidah akhlak dengan tema iman kepada Allah. Adapun kompetensi dasarnya di mana 1.3 meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Dan yang 2.3 ini menunjukkan sikap patuh dan mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Adapun tujuan pembelajaran diantaranya yaitu peserta didik mampu menjalankan pengertian atau menjelaskan pengertian hari akhir, mengetahui dasar ayat Al-Quran tentang hari akhir, memahami nama-nama hari akhir, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dengan pembelajaran tentang hari akhir ini, jadi diharapkan kalian bisa memahami tentang penjelasan atau pengertian daripada hari akhir. Dan seperti yang telah kalian pelajari bahwa mengetahui dasar daripada Al-Quran tentang hari akhir sebagaimana terkandung di dalam surah-surah Al-Quran ini menambah jelas keyakinan kita dan wajiblah kita sebagai muslimin wal muslimat untuk mengimani dengan hakul yakin bahwa hari akhir itu pasti ada. Mari mengenal daripada hari akhir sebagai orang yang beriman percaya akan adanya hari akhir, hukumnya itu wajib. Dan bagaimana ketika ada orang yang tidak percaya atau ragu dengan akan datangnya hari akhir, maka orang tersebut adalah tergolong daripada orang yang kafir. Di gambar ini kita lihat, itu adalah sebuah gambaran bagi kita sekalian. Karena kiamat itu terbagi dua, yang pertama adalah kiamat kecil, atau yang lebih dikenal kiamat kubro, dan ada pula kiamat yang paling besar, yaitu kiamat kubro. Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total. Dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari kiamat. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, di mana terkandung dalam surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 11. Marilah kita baca. Semoga kita mendapat keberkahan dari bacaan kita dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kemudian kita hayati bersama-sama arti daripada surat Al-Qari'ah. Hari kiamat.
Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau tenang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Neraka Hawiyah itu api yang sangat panas. Kalau kita menghayati arti daripada surat Al-Qaryah ini, sudah pasti pemikiran kita itu sudah bisa membayangkan betapa ngerinya hari kiamat. Dengan kita membaca surah Al-Qaryah dan kita membaca artinya, semoga menjadikan kita semua atau kalian semua menjadi pribadi yang terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintah. Hari akhir merupakan hal yang gaib. Artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal, sehingga untuk dapat mengimani hari akhir berdasarkan pada wahyu Al-Quran. Dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari kiamat, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, dan kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Di dalam surah Al-Ghazala diterangkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji euro, maka akan menemui. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan dosa akan ketemu walaupun dosa tersebut itu sebesar euro. Mengenal nama-nama hari kiamat, baiklah kita simak bersama-sama supaya kalian lebih tahu nama-nama daripada hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Apakah Yaumul Qiyamah itu? Yaumul Qiyamah itu hari di mana dihancurkannya bumi dan seluruh seisinya, bagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qaryah. Hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhir. Itulah yang dinamakan dengan Yaumul Qiyamah. Yaumul Ba'ats, apakah yang dimaksud dengan atau arti daripada Yaumul Ba'ats ini? Yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari Yaumul Ba'ats.
Kemudian yang kelima adalah yaumul hisab, di mana arti daripada yaumul hisab ini hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada yaumul hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Inilah arti daripada yaumul hisab atau hari yaumul akhir. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah yaumul jaza. Apa arti dari yaumul jaza? Yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seberat surah, benda paling kecil. Berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Inilah arti daripada yaumul. Urutan yang ke-8 adalah yaumul wa'id. Apa arti daripada yaumul wa'id? Yaitu hari terlaksanakannya ancaman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji dan segala peringatan yang diancam dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Pada hari itu semuanya akan sembilan, yaitu hari penyesalan atau yaumul hasr. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya, maka selagi masih ada kesempatan, perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat. Demikianlah nama-nama lain dari yaumul akhir. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmah dari dahsyatnya hari kiamat, dan hikmah tersebut bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kalian atau kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dunia ini atau dalam kehidupan ini pada akhirnya akan hancur. Untuk itu hikmah dari kita mengetahui nama-nama hari akhir semoga senantiasa menjadikan bertambah kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini dalam pelajaran akidah akhlak dengan tema mengenal nama-nama hari akhir yang telah kita simak bersama-sama. Semoga ada manfaatnya dan kita dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.